Ya, baik teman-teman. Kita mulai lagi ya. Tadi terputus karena waktunya habis ya. Sebenarnya sih tadi memang udah mau habis juga sih materinya. Cuman ya kita mungkin akan sedikit bincang-bincang ya mengenai sebenarnya tugas yaitu ambillah contoh ya. Terus teman-teman ya dalam fenomena ilmu pengetahuan teknologi yang ada ya. Mungkin yang contohnya selain itu mengenai dalam Al-Quran surat Al-Qalam lalu Al-Ma'arij ya. Nah, mungkin ini aja deh. Teman-teman pernah baca surat Al-Ma'arij atau jangan baru dengar? Pernah baca? Halo, tes? Nah, Pak. Pernah ya? Pernah baca artinya nggak? Atau mungkin salah satu deh ya. Coba baca surat Al-Ma'arij 1 sampai dengan 3 deh. Nggak usah banyak-banyak, 3 aja gitu ya. Sampai 3 aja gitu ya. Siapa ya kira-kira? Akmal Fahrezi. Coba. Halo, Akmal? Jangan tidur, Mal. Kuliah, Mal. Nah, benar kan? Nah, masih Akmal. Mal? Oh, dia mana Akmal? Wah, kan? Loh, ini pada nggak on cam, terus nggak ada respon lagi kan? Mal? Ayo, Mal. Mana Akmal? Wah, ini ketahuan ini ya. Oh, wifi saya nge-lag, Pak. Oh. Ya udah lah, nggak usah pakai nggak usah pakai on cam. Coba bisa nggak off cam? Mal, off cam bisa off cam? Wah, putus-putus ya. Firdatunisa nih yang perempuan tadi laki-laki ya. Iya, Pak. Coba baca surat Al-Ma'arij 1 sampai dengan 3 deh ya, 3. 3 berikut artinya ya. Halo? Surat Al-Ma'arij ketemu? Iya, sebentar, Pak. Lagi dicari. Juz 29 ya. Juz 29. Gimana Firdatunisa ketemu? Surat Al-Ma'arij. Iya, Pak, udah. Oke, Iya, Pak, ya, udah. silakan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'azabi waqi. Lil kafirina laisa lahu dafi. Minallahi zil ma'ariz. Mungkin ya tambah 4 dan 5-nya ya. Sampai 5 ternyata itu. Yang lanjut. Ta'ruzul
malaikatu warruhu ilaihi fi saumi miqdaruhu khamsina alfa manati fasabir sabaroz zamil. Jamila. Coba artinya. Seseorang bertanya tentang azab yang pasti terjadi bagi orang-orang kafir yang tidak seorang pun dapat menolaknya. Azab dari Allah yang memiliki tempat naik para malaikat, dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Maka bersabarlah engkau Muhammad dengan kesabaran yang baik. Ya, oke ya. Terima kasih Firdatun Nisa ya. Mungkin nanti ngajinya lebih dilancarin lagi ya. Nah, terus tadi artinya ya. Mungkin kalau kita baca ya, itu lebih kepada kalau kita baca secara sekilas ya. Itu kayaknya lebih pada ke akhirat ya. Tapi sebenarnya di situ ada satu hal yang menarik teman-teman ya. Yaitu mengenai malaikat Jibril yang menjumpai Allah Subhanahu wa taala, yang mana waktunya satu hari itu setara dengan 50.000 tahun ya. 50.000 tahun ya kan. Nah, itu sebenarnya suatu pembahasan yang sangat menarik teman-teman. Kenapa? Karena setelah diteliti ya, ternyata waktu adalah sesuatu yang bersifat relatif. Ternyata waktu itu bersifat relatif. Waktu itu terbentuk ya dengan dia terikat dengan sumber rotasinya ya, rotasi planetnya, lalu yang menjadi mataharinya ya. Nah, itu adalah ternyata adanya perbedaan waktunya. Ketika seorang itu dia di planet yang berbeda ya, ternyata dia memiliki waktu yang berbeda. Contoh saya pernah membaca yaitu di planet Merkurius ya, yang sebelum bumi ya. Merkurius. Itu memiliki waktu yang lebih cepat daripada bumi ya. Dia 1 tahun di Merkurius itu kalau tidak salah 88 hari ya. 1 tahun di Merkurius itu 88 hari kalau salah, planetnya Merkurius ya. Nah, jadi semakin dia dekat dengan matahari ya, maka waktu itu semakin cepat ya. Semakin cepat. Artinya kenapa bisa seperti itu gitu? Karena planet itu dia akan berusaha untuk berotasi ya, untuk berputar ya, lebih cepat gitu. Kenapa? Kalau dia berputarnya lambat, maka dia akan tertarik oleh gravitasi matahari tersebut. Nah, semakin jauh planet itu dari matahari atau pusatnya yaitu mataharinya, maka dia akan semakin melambat ya perputarannya. Karena kalau dia terlalu cepat, dia akan terlepas dari intinya ya, inti mataharinya itu. Nah, itulah maksud dari Quran surat Al-Ma'arij ya, 1 sampai dengan 5 tadi itu ya. Salah satu itu yang keempat yang saya mengenai malaikat Jibril alaihissalam yang menjumpai Allah Subhanahu wa taala dalam waktu 1 hari ya, setara dengan 50.000 tahun ya. Nah, di situ dalam Al-Qur'an ya, itu terkadang kita menjumpai ada perumpamaan waktu 1 hari itu dikatakan 50.000 tahun ya. Lalu ada lagi 1 hari itu dengan 10.000 tahun, atau 1 hari itu setara dengan 1.000 tahun. Artinya itu bukan sesuatu yang kontradiktif ya, melainkan itu sesuatu yang satu memperkaya ya. Jadi membuktikan bahwa waktu bersifat relatif ya, bukan waktu itu bersifat pasti, tapi dia relatif ya, tergantung dari kalau secara ilmu fisika itu ya dari mataharinya atau dan segala macamnya itu ya.
Mungkin di sini ada ahlinya nih ya, ahli fisika ya. Nah, makanya teman-teman ini kalau belajar ya, belajar itu jangan cuma belajar gitu aja ya, tapi coba galilah ya, apa namanya, Al-Qur'an ya, lalu sinkronkan ya dengan ilmu pengetahuan. Nah, itu lebih menarik teman-teman ya, daripada kita hanya sekedar belajar ya. Yang lebih celakanya lagi kita belajar lalu kita menganggap bahwa Islam itu ketinggalan zaman. Waduh, itu bahaya banget ya. Kenapa? Karena setelah kita gali lebih dalam, ternyata Islam itu sudah lebih maju 14 abad yang lalu daripada kita. Ya, 14 abad yang lalu Islam itu Al-Quran sudah menjelaskan itu semua. Ya, makanya generasi awalun itu kenapa mereka itu maju? Karena mereka dekat dengan Al-Quran. Ya, kenapa kita sekarang menjadi mohon maaf nih ya kaum marginal gitu kan? Karena kita jauh dari Al-Quran ya. Nah, itulah ya yang menjadikan kenapa kita menjadi kaum pinggiran gitu kan. Kan umat Islam ini dikatakan pinggiran. Nah, karena kita jauh dari Al-Qur'an sekarang ya. Kenapa dulu itu umat Islam itu bisa memimpin dunia? Karena mereka dekat dengan Al-Qur'an ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, teman-teman ya. Jadi seperti itu. Lalu tugasnya ya, contohnya seperti itu ya. Coba cari apa namanya contoh ya yang seperti tadi ya dalam Al-Quran itu apa, fenomenanya itu apa gitu ya. Oke, mengenai UTS teman-teman yang mengenai UTS baru separoh dan ada beberapa temuan-temuan menarik tapi kayaknya itu yang bukan kelas ini deh. Kelas yang satu lagi ya itu ada saya jumpain. Kenapa saya tuh agak-agak males kalau diketik ya karena ya ada temuan ya temuannya itu copy paste ya. Ada yang kopas, itu kelihatan banget kopasnya itu kelihatan banget ya. Jadi pertama saya lihat ya dengan font huruf yang berbeda-beda ya. Nomor 1 dia pakainya Times New Roman, nomor 2 dia pakainya kayak Tahoma atau apa gitu ya. Yang pastinya kayaknya dia gitu copy paste, itu benar-benar di copy paste, nggak dirubah. Ya minimal kalau orang copy paste ya samakan lah ya mau pakai Times New Roman semuanya gitu kan. Kalau nah ini kayaknya kalau bahasanya apa ya terlalu gitu ya terlalu males dan terlalu ya akhirnya kelihatan gitu kan. Pertama dia kelihatan banget artinya font huruf yang berbeda-beda. Makanya saya males kenapa harus ditulis tangan gitu kan? Kenapa nggak boleh diketik? Karena ya pasti akan ada yang copy paste ya, copy paste ya. Nah, artinya dia ya mungkin kalau boleh berhusnuzon ya bagus-bagus kalau ketika kuliah dia ikut gitu kan. Artinya dia tidak apa namanya dia tidak tidur atau mungkin dia ada di mana gitu kan. Nah, bagus-bagus kalau kuliah dia masih ikut gitu kan dengan on cam gitu kan. Nah, ini khawatirnya udah kuliahnya online ya, terus off cam ya, ternyata dianya ada di alam lain gitu ya. Apa namanya tidur gitu kan. Begitu ujiannya dia copy paste ya. Nah, itu nggak dapat apa-apa itu nih ya. Terus begitu lulus dari UP ya, misalkan ya jangan sampai tingkah lakunya kurang baik gitu kan. Terus ditanya gitu, pernah belajar agama nggak sih? Pernah gitu. Siapa dosennya? Saya disebut gitu kan. Kok kayak gitu sih kelakuannya? Ya ternyata ya ketika masa berlangsungnya kuliah ya dia seperti itu gitu ya. Ya jangankan yang online ya, yang offline sekalipun ya itu banyak juga kan ketika kuliah tidur gitu kan. Nah ini seperti tidur nih yang off cam ini ya itu seperti tidur ya karena nggak kelihatan. Nah jadi seperti itu teman-teman ya kenapa saya tuh males di apa namanya diketik karena khawatir ya pasti ada yang copy paste ya dicopas-copas aja kan. Nah, terus sudah kelihatan beda-beda terus ada background birunya lagi ya. Ketahuan banget tuh dia boleh nyomot dari mana gitu ya tuh kelihatan tuh kan nggak bisa dihapus tuh ya kan nggak bisa dihapus kan apa namanya ada warna birunya itu ya kayak sih bukan kelas ini ya atau yang kelas satu lagi
Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Kenapa saya pengen tuh ditulis tangan nih? Kalau tulis tangan, seandainya ya teman-teman mau apa namanya mau ngambil dari internet, itu kan masih dibaca gitu kan. Istilahnya tuh masih dibaca ya adanya. Jadi ini kondisi yang terburuk ya, kondisi yang terjelek gitu ya. Misalkan nih nggak ada satu materi pun yang nyangkut di kepala gitu kan, akhirnya terpaksa ada yang berlaku curang sebenarnya. Walaupun ini sebenarnya juga nggak boleh teman-teman ya, ini sebenarnya juga nggak boleh gitu kan. Tidak boleh apa namanya main comot-comot aja gitu kan. Nah, tapi ini kondisi terburuk tapi masih mending gitu ya dibandingkan dengan tadi gitu. Parah banget tuh ya. Itu parah banget. Dia udah kopas ya. Lalu kelihatan banget itu kopasan ya. Tiap nomornya itu beda-beda, font size-nya, terus tipe hurufnya beda ya. Lalu ada lagi yang nomor akhirnya itu ada background biru, itu adalah ketahuan banget kalau background biru itu tuh dia boleh nyomot ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kenapa saya pengen itu ditulis tangan? Ya, karena ya seperti itu tadi. Pasti ada aja yang kopas. Ya, masih mending dia yang kopas, dia baca, dia tulis gitu. Nantinya masih ada yang nyangkut di kepalanya kan. Masih ada yang lewat gitu ya. Nah, ini kalau dia kopas boleh kopas ketikan kan tinggal Ctrl C, Ctrl V kan. Yang dihafal apa? Ctrl C, Ctrl V bukan agamanya. Ini tahu Ctrl C, Ctrl V-nya bukan pelajaran agamanya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, kenapa saya pengennya tuh di Kompas? Untuk nilai ya biasa beragam ya. Nilai beragam, yang bagus, yang jelek, tapi ya saya usahakan jangan jelek-jelek banget sih ya. Terus juga teman-teman ya mungkin ya banyak-banyaklah belajar secara mandiri ya, terutama membaca Al-Quran ya. Carilah guru yang bisa membimbing belajar Al-Quran lebih detail ya, lebih dalam lagi ya, dan juga bacalah artinya ya. Dan biasakan juga belilah kitab tafsir ya, kitab tafsir itu lebih bagus lagi ya. Karena dari kitab tafsir itu akan kita jumpai banyak sekali manfaatnya ya. Ya nggak hanya ilmu agama, ada ilmu-ilmu yang lain juga ya. Ada ilmu-ilmu yang lain. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Lebih kurangnya atau ada yang mau bertanya? Tidak ada? Ya, kalau memang tidak ada, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.